Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu Rati doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Anak-anak, tentu di sekitar kalian ada banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Usaha yang mereka lakukan sangat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 macam usaha. Yang pertama, wirausaha fotokopi. Kedua, pangkas rambut. Dan ketiga, bengkel. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, berapakah modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha-usaha tersebut? Lalu, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Nah, kalian bisa membuat lagi kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kegiatan wirausaha pada gambar di atas. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang teman. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Modal usaha dan hambatan masing-masing usaha berbeda-beda. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Contohnya, di rumahmu ada warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis dan fotokopi, konter pulsa, dan salon. Dan kalian bisa menyebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan dengan mudah. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Jelaskan. Yang pertama, usaha fotokopi. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Yang kedua, usaha potong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Yang ketiga, usaha bengkel. Perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia untuk memperbaiki kendaraan dengan alat dan bahan yang tersedia. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Peralatan seperti mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang dijual di pasaran sebagian besar merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN.
Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan sekut cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai dengan April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan, dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Di sini contohnya ada batu bara, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu, tekstil, perangkat elektronik, kulit, dan produk olahannya. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Di sini ada minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, kelapa sawit, karet, kopi. Perhatikan gambar berikut.
Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Tentunya ada ya anak-anak, apalagi peralatan tulis, pasti banyak yang menjualnya. Amati gambar di atas. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Nah, kalian bisa membuat percobaan. Sediakan peniti, pensil, penghapus, dan lain-lain. Kalian dekatkan dengan magnet. Lalu apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut? Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Apakah ditarik oleh magnet atau tidak ditarik oleh magnet? Pensil adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kedua, peniti. Ya, peniti bisa ditarik oleh magnet. Tiga, penghapus. Penghapus tidak bisa ditarik oleh magnet. Paku. Ya, paku bisa ditarik oleh magnet. Penjepit kertas. Ya, penjepit kertas bisa ditarik oleh magnet. Sisir. Sisir tidak bisa ditarik oleh magnet. Gunting. Gunting bisa ditarik oleh magnet. Batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca seluruhnya tidak bisa ditarik oleh magnet. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet atau non-magnetis. Sedangkan benda logam dapat menempel dengan magnet atau magnetis. Tujuan percobaan: mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan: pertama, ambil magnet. Kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Tulislah laporan percobaan pada tabel berikut. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan: untuk mengetahui benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan: ambil magnet. Dekatkan magnet ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. Amati yang terjadi. Hasil percobaan. Nah, kalian bisa mengisi hasil percobaannya di kolom berikut ya. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Kesimpulannya, benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet. Sedangkan benda logam dapat menempel dengan magnet. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Bacalah teks berikut. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain.
Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Demikian tadi pembahasan kita di tema 5 wirausaha, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.